Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Jaki di Belanja Saham ya guys ya. Dan di video kali ini gue mau membahas Antam, yang mana saham ini merupakan salah satu saham yang ada di portofolio gue. Walaupun belum banyak, masih 10% dari portofolio. Kalau misalkan lu punya uang 100.000, maka 10%-nya adalah 10.000, dan 10.000 inilah yang gue belanjakan di saham Antam. Nah, gue pernah mengatakan bahwa kalau Antam di harga 2.500 dan waktu itu sempat menyentuh angka 2.900, ini Antam nggak ngotak harganya. Tapi ketika Antam turun ke 1.500, gue lupa tanggalnya, tapi sekitar 2-3 bulan yang lalu, yang waktu lagi rame Budi Said menggugat Antam, yang pengusaha asal Surabaya. Ketika Antam menyentuh 1.500, gue bilang sama diri gue sendiri, ini murah saham, ini lagi murah, dan akhirnya gue memutuskan beli di harga 1.610, average 1.610, dan ya tentu saja alhamdulillah sekarang sudah di 1.900 per lembar dan sudah cuan artinya. Nah, tapi guys, dibalik dari harga saham Antam yang sempat turun dan sekarang sudah balik lagi ke 1.900, sebenarnya gue sempat membaca laporan keuangannya dan ada yang membuat gue tertarik dengan Antam ini. Lu lihat di sini ya guys ya. Gue nggak tahu, lupa kalau gue nggak taruh di sini ya di sinilah. Ini laporan keuangannya, dan ini yang gue coba rangkum di Excel. Gue coba iseng-iseng tulis di Excel. Lu lihat bahwa semua orang tahu bahwa Antam ini perusahaan yang menjual emas. Nah, tapi selain emas, sebenarnya ada yang membuat gue tertarik, yakni nikelnya. Sepakat dong, gue juga merasa bahwa dalam beberapa tahun ke depan nikel ini akan dibutuhkan. Karena kenapa guys? Karena memang dalam beberapa tahun ke depan proyeksi kendaraan-kendaraan listrik atau apapun tools alat-alat yang menggunakan baterai itu akan masif. Gak usah lu jauh-jauh beberapa tahun ke depan, karena lu lihat sekitar lu udah banyak yang menggunakan sepeda listrik guys, sepeda listrik atau selis. Nah, nanti akan tiba saatnya orang menggunakan mobil listrik, motor listrik, walaupun bukan tahun depan ya guys ya, tapi mungkin akan beberapa tahun ke depan. Nah, yang membuat gue tertarik dengan Antam adalah ferronikel dan biji nikelnya. Nah, dari tahun 2018, lo bisa dilihat di sini. Gue nggak akan menunjukkan laporan keuangannya, tapi gue liatin di Excelnya. Dari 2018 ke 2019, 2020, 2021 sampai semester 1 2022, penjualan dari ferronikel dan nikel ini meningkat. Yang tadinya cuma 1 triliun jadi 3 triliun, memang sempat menurun lagi di tahun 2020. Tapi untuk tahun 2022 ini saja sudah mendapatkan 3 triliun guys. Dan lu tahu ferronikel ini adalah campuran dari nikel 20% dan besi 80% untuk menjadi pemandu dalam pembuatan besi dan baja. Nah, nikelnya sendiri dan ferronikel ini sendiri, harapan gua ke depannya ini akan bagus, dan Antam bisa jadi menjadi pemain besar dalam nikel itu sendiri. Dan lu juga perlu tahu guys, bahwa di Halmahera Timur ada pabrik Antam yang sudah ditargetkan akan beroperasi di tahun 2023 di bulan Februari. Nah, ini yang membuat gua tertarik. Jadi kalau misalkan nanti pabrik memang benar sudah beroperasi, kemudian volume produksinya meningkat, bukan tidak mungkin untuk produksi dan penjualan nikel, biji nikel dan ferronikel ini nantinya akan makin tinggi guys. Emasnya sudah tinggi, kemudian diversifikasi bisnisnya yang berupa ferronikel dan nikel ini bisa makin tinggi. Karena ya ini yang 3 besar penjualan Antam ini tadi, emas, ferronikel, sama biji nikel. Nah, seperti itu guys. Jadi ini yang gue temukan di laporan keuangan Antam. Sekali lagi, memang ini nggak akan naik dari sekarang kemudian 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Ini nggak akan naik kalau menurut gue. Tapi untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gue udah mulai harapannya ini akan masif listrik.
dan Antam bisa menjadi pemain nikel yang besar. Maka dari itu untuk saat ini gue udah mulai mencicil untuk Antam, walaupun porsinya masih kecil ya, ini 10% dari portofolio gue. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa gue tertarik dengan Antam, dan tentu saja sampai saat ini masih menjadi bagian dari portofolio gue. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Lu tetap gua sarankan untuk melihat laporan keuangannya, melihat update-update dari berita apa yang dilakukan oleh Antam ini, dan risikonya tetap ada. Kita perlu memantau laporan keuangan di Q3, kemudian laporan keuangan full year 2022 apakah kinerjanya membaik atau tidak. Tapi harapannya, sekali lagi, ini harapan supaya gua pegang Antam dan Antam bisa naik terus guys untuk produksi nikelnya dan ferronikelnya. Seperti itu guys ya. Sekian dari video gua, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya.